selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pelayanan Baptis Kudus Anak. Pelayanan Sakramen Baptis Kudus Anak akan diadakan pada hari Minggu 18 Juni 2023. Bagi orang tua yang ingin membaptiskan anaknya, untuk pendaftaran dapat menghubungi Tata Usaha GKI Gading Indah pada jam kerja paling lambat tanggal 26 Mei 2023. Percakapan pastoral bagi orang tua akan dilaksanakan pada Sabtu 27 Mei 2023 pukul 9 pagi di GKI Gading Indah. Kedua, kebaktian gabungan kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 9 pagi di Aula TKK 6 Penabur lantai 4, dilayani gabungan 3 gereja, GKI Gading Indah, GKI Agape, dan GKI Cengkir, dengan tema Mengapa Kami Melihat ke Langit. Ketiga, Pekan Doa Pentakosta. Pekan Doa Pentakosta akan dilaksanakan selama 8 hari berturut-turut sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan Sabtu 27 Mei 2023 secara on-site di GKI Gading Indah. Pada hari kerja, Pekan Doa Pentakosta ini dilaksanakan pukul 19.30 malam. Pada hari Sabtu akan dilaksanakan bergabung dengan doa pagi pukul 5.30 pagi. Info selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang keempat, kebaktian Pentakosta dan persembahan syukur tahunan dengan tema Karunia Roh dalam Keseharian akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. 3 kali ibadah, tanggal 28 Mei kita akan memulai 3 kali ibadah. Pukul 6.30 dan pukul 17 akan dilaksanakan di GKI Gading Indah, pukul 9 pagi di Aula TKK 6 Penabur. Kebaktian Pentakosta akan dilayani oleh Ibu Pendeta Novita Sutanto. Kelima, atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota GKI Gading Indah, jemaat dari GKI Wahid Hasim atas diri Ibu Rosita Jaja, alamat Jalan Kelapa Lilin 2, Blok NG 4 nomor 12 dari wilayah 6. Kami persilakan Ibu Rosita Jaja untuk maju ke depan, dan Ibu Suryana dari Gereja Kristen Kalimantan Barat, Jemaat Singkawang atas diri Ibu Suryana dengan alamat Jalan Banyo 2, Blok B5 nomor 5 dari wilayah 1. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam Persekutuan GKI Gading Indah. Kami persilakan duduk kembali. Warta ke-6, Bina Pranikah. GKI Gunung Sahari mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan Sabtu 20 Mei, 27 Mei, 3 Juni, dan 10 Juni 2023 melalui Zoom meeting. Informasi pendaftaran selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat online. Selanjutnya, mari kita dengarkan presentasi dari Wahana Visi yang akan disampaikan oleh Ibu Mega. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya di sini dari Wahana Visi Indonesia bersama rekan saya bernama Andra. Terima kasih untuk GKI Gading Indah yang memberikan kami kesempatan untuk dapat men-sharingkan mengenai pelayanan kami.
Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membawa perubahan bagi kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup di dalam kemiskinan. Next slide. Kami memiliki visi kami adalah untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya, dan doa kami adalah untuk setiap hati tekad mewujudkannya. Dan visi ini terinspirasi dari perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Untuk dapat kami mewujudkan visi dari Wahana Visi Indonesia ini, kami melayani di 65 kabupaten kota. Bapak Ibu bisa melihat di yang bulat-bulat, kita melayani dari Nias hingga ke Papua. Kita melayani di 31 area program di seluruh Indonesia dan di 15 provinsi. Dalam pelayanan kami untuk anak-anak hidup utuh sepenuhnya, ada staf kami dari Wahana Visi Indonesia yang tinggal mendampingi anak dan masyarakat selama 8 hingga 12 tahun hingga nanti masyarakat tersebut hidup secara mandiri. Dalam pelayanan kami melihat banyak sekali anak-anak di Indonesia yang masih hidup di dalam kerentanan. Anak-anak di TTS, Timur Tengah Selatan, harus berjalan setiap harinya 8-10 km untuk mendapatkan air bersih. Begitu juga dengan anak-anak di Papua, mereka harus belajar dalam kondisi yang sangat terbatas untuk mereka dapat meraih cita-cita mereka. Dan juga anak-anak di Kalimantan Barat, mereka harus berjuang dalam setiap mereka belajar dalam kondisi yang penerangannya sangat terbatas. Dalam kesempatan ini kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendukung pelayanan Wahana Visi Indonesia, karena kami yakin kami tidak dapat bekerja sendiri, kami memerlukan mitra dan gereja adalah mitra yang tak tergantikan bagi kami. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mendukung program sponsor anak. Program sponsor anak ini adalah program jangka panjang di mana Bapak Ibu berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi, peningkatan ekonomi keluarga, kesehatan, perlindungan anak, dan juga dalam bidang pendidikan serta juga tanggap bencana. Next slide. Apa yang dapat Bapak Ibu dukung, yaitu Bapak Ibu dapat berdonasi setiap bulannya 200.000 satu orang anak. Jika Bapak Ibu memiliki berkat berlebih, bisa mendukung 2 anak, 3 anak. Dan dari Wahana Visi Indonesia kami tidak memberikan uang tunai langsung kepada anak serta masyarakat, tapi kami dalam bentuk program-program yang tadi kami sudah sebutkan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan anak. Karena kami kalau memberikan uang langsung itu akan menjadi ketergantungan dari masyarakat kepada organisasi atau donor-donor. Dan kami di sini bersyukur dalam setiap pelayanan kami banyak buah-buah pelayanan yang dirasakan oleh anak-anak dampingan kami. Dan nantinya kalau Bapak Ibu nanti bergabung dalam Wahana Visi Indonesia, kami akan memberikan profil tentang anak dan juga wilayah, tanda terima donasi, pertanggungjawaban kami kepada para mitra dan sponsor kami setahun sekali. Dan juga Bapak Ibu dapat korespondensi dengan anak, surat-suratan, dan juga Bapak Ibu dapat visit mengunjungi anak yang Ibu dampingi dan juga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari donasi yang Bapak Ibu berikan. Berikut ini kami sharingkan untuk video tentang testimoni mantan anak yang didampingi oleh Wahana Visi Indonesia dan juga karena bantuan para sponsor. Nama saya Gineto Yariwei, saya mantan anak sponsor Wahana Visi Indonesia sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2005 dari Kamur ADP Pantai Kasuari. Tahun 2012 itu merupakan momen yang tidak akan pernah saya lupakan, di mana pertama kali saya berjumpa dengan sponsor saya yang sering saya panggil Mama Ida. Pesan-pesan dan motivasi yang diberikan oleh orang tua sponsor saya, Mama Ida, yang itu pertama selalu berdoa, dan yang kedua sekolah. Karena melalui motivasi dan dorongan dan harapan-harapan yang diberikan, itu menjadi satu impian bagi saya bahwa suatu ketika saya harus menjadi orang yang sukses. Dan puji Tuhan, impian yang diimpikan oleh saya itu bisa terwujud. Dan pada tahun 2010 saya sempat bekerja di Jakarta, di kantor staf khusus Kepresidenan Republik Indonesia.
Dan pada tahun 2013 akhir sampai dengan saat ini saya bekerja di Jayapura di Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai pengacara untuk Bank Papua. Menurut saya, wahana visi adalah jawaban daripada apa yang menjadi pergumulan kita bersama di Papua. Kenapa menjadi jawaban menurut saya? Pertama, ada pendampingan. Pendampingan ini pendampingan yang sangat detail dengan berbagai metode, berbagai kreativitas yang diberikan kepada kami. Nah, dari situ anak saya waktu itu juga terinspirasi dari mereka, sehingga setiap anak itu dirangsang untuk berani bermimpi, berani mewujudkan impian-impian di masa yang akan datang. Sudah 6 bulan terakhir ini saya menjadi sponsor anak bersama Wahana Visi Indonesia, dan anak yang saya sponsori ini berada di Wamena. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa bertemu dengan anak sponsor saya. Bu, mari kita menjadi bagian untuk anak-anak di Indonesia mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik untuk dapat mereka meraih cita-citanya. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada pertanyaan dan langsung join dengan program sponsor anak Wahana Visi Indonesia, kami ada di pintu keluar. Kalau Bapak Ibu menerima ini bisa langsung mengisi atau mau bertanya lebih lanjut, kami sangat terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, hari ini pada KU2 tanggal 14 Mei 2023 dilakukan pertukaran penatua. Pada hari ini GKI Gading Indah menerima penatua dari GKI Kemang Pratama dalam diri penatua Tio Nyukfong, penatua Elawati Lukman, dan penatua Octavianus Juswantoro. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah akan melayani di GKI Buaran dalam diri penatua Daniel Eka Saputra, penatua Deot Siswantoro, dan penatua Stanley Nathan. Berikutnya, kami mengundang jemaat sekalian untuk menghadiri persekutuan wilayah gabungan pada tanggal 27 Mei 2023 pukul 16 di lapangan basket Penabur. Mari kita simak video berikut ini. Warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Ketaatan Karena Kasih akan dipimpin oleh Pendeta Joas Adi Prasetya dari GKI Pondok Indah. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Selamat pagi, jemaat sekalian. Selamat beribadah. Nama saya Yoas Adi Prasetya, saya pendeta jemaat GKI Pondok Indah. Senang bertemu dengan Anda semua. Dan di dalam ibadah kita pada saat ini, izinkan saya membaca satu bagian Alkitab ketika Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Yesus menginginkan kita semua untuk berbahagia. Tetapi kebahagiaan yang Yesus inginkan kerap kali berbeda dengan kebahagiaan yang kita bayangkan. Kebahagiaan menurut Yesus adalah ketika kita bukan hanya mendengar, tetapi juga menjadikan apa yang kita dengar itu, yaitu sabda Allah, menjadi bagian yang kita hidupi setiap hari. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan. PKJ 165. Janji yang manis kau tak ku lupakan, kau teroma ambil lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, tapi kan cerahlah langit di atasku. Kau tidak pernah aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Yakinkan janji kau tak ku lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak pernah aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 79 ayat 9 demikian bunyinya. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Marilah dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan mohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak untuk bersaat teduh, melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga,
Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala keterbatasan kami. Kami datang mengakui segala dosa kami Bapa. Kami yang seringkali tidak taat kepada Engkau Bapa. Seringkali kasih kami berkurang terhadap Engkau. Biarlah Tuhan, di dalam kelemahan kami Tuhan, kami datang mengakui segala dosa kami ini Bapa, supaya kami boleh layak di hadapan Bapa, karena Engkau yang terlebih dahulu taat hingga mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ini Bapa. Biarlah Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami ini Bapa, kami boleh dapat diampuni dan kami boleh layak di hadapan-Mu untuk kami boleh mengikuti ibadah kami selanjutnya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat Paras 36 ayat 1-3, lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang percaya di dalam iman. Yesus memulihkan kau yang tertekan, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, dari atas mimbar ini saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang dengan penuh penyesalan mengakui dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Maka mari kita memberi salam damai satu kepada yang lain. Salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan pancinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah,
Terima kasih untuk pujian yang indah dan sangat riang. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Mari saudaraku kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, di tengah kepungan bahaya ulurkanlah tangan-Mu. Di tengah kegelapan yang membuat kami tak tahu arah perjalanan kami, nyalakanlah terang-Mu. Di tengah letihnya tubuh kami untuk bertahan, topanglah jiwa kami. Di tengah gaduh dan bisingnya suara dunia, bisikkanlah sabda cinta-Mu. Sebab tanpa Dikau, sia-sialah hidup kami, perjuangan dan pengharapan kami. Bersabdalah, sebab kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkan-Nya. Sebab
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Engkau telah biarkan orang melintasi atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau membebaskan kami. Aku akan masuk rumah-Mu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazar yang diucapkan mulutku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Korban bakaran dari hewan akan ku persembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba jantan beserta lembu dan kambing jantan. Marilah dengar hai sekalian, orang-orang yang takut akan Allah. Ku akan ceritakan kepadamu yang dilakukan Tuhan padaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Padanya aku telah berseru, dengan lidahku nyanyikan pujian. Andaikan ada niat jahat dalamku, tentulah Tuhan tak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, memperhatikan doa yang ku ucap. Terpuji Allah yang tak tolak doaku, yang tak menjauhkan kasih setianya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara,
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memuatkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatannya ditakutkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Izinkan saya membaca dari terjemahan baru 2 LAI yang baru beberapa bulan diterbitkan. Saya mendorong Anda untuk mencari Alkitab TB2 ini yang lebih akrab dengan bahasa kita pada masa kini. Sebab TB1 yang Anda miliki, sebagian besar kita miliki sudah muncul sejak tahun 70-an. Jadi bahasanya kerap kali tidak dekat dengan bahasa kita sekarang. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mencoba memahami apa yang didengarkannya. Tetapi lebih berbahagia mereka yang melakukan apa yang dipahaminya. Haleluya. 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 Saudara, saya minta untuk bangkit berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih sudah taat pada kata-kata saya. Ada banyak alasan mengapa seseorang taat pada ucapan atau perintah pihak lain. Ketahuilah bahwa kata taat, saudara, dalam bahasa Inggrisnya obedient, berasal dari kata Latin audire. Seseorang itu taat karena ketaatannya muncul dari audire, mendengar. Anda tahu lawan dari ketaatan apa? Yang menarik adalah lawan dari ketaatan adalah absurd. Karena kata absurd mulai dari kata absurdus yang artinya tuli atau tidak mendengar. Jadi kalau Anda lihat teman Anda ini kan bahasa gaul masa kini ya. Anda mendengar orang yang hidupnya enggak karu-karuan, kemudian logikanya enggak jalan, kemudian ucapannya enggak bisa dimengerti, absurd banget sih loh gitu. Karena dia enggak dengar. Tidak mendengar satu perintah, satu kata-kata yang lebih berotoritas dari diri.
Dia hanya punya pikirannya sendiri. Hidupnya absurd. Dalam kenyataannya, ketaatan adalah sebuah reaksi, sebuah respons yang muncul setelah kita menyimak sebuah perintah, sebuah ucapan, atau mungkin juga sinyal dari pihak lain dan kemudian kita merespons. Dan kadang-kala tidak perlu juga dengan kata-kata lisan, cukup dengan sinyal, ya, dengan kode. Itu enaknya pendeta. Kalau saya mengangkat tangan, kodenya begini, semua berdiri. Duduk. Mau jenderal, konglomerat, ikut. Atau bahkan kadang-kala tanpa sinyal, cukup hadir, datang, orang bisa tahu. Lihat saja para prajurit yang santai, tiba-tiba komandannya datang. Reaksi muncul. Sikap hormat, sikap taat. Di dalam iman Yahudi yang diteruskan juga dalam iman Kristen, ketaatan kita pada Allah, Bapak Ibu Saudara, muncul karena pendengaran. Kita mendengar, menyimak suara Allah lalu kita taat. Dan itu banyak dalam Alkitab, saya sebutkan 2 ayat saja. Dan saya bacakan salah satunya, Ulangan 27 ayat 10. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tetapi apa yang unik di dalam iman Kristen dibandingkan dengan iman Yahudi adalah bahwa jika di dalam iman Yahudi orang percaya mendengar lalu taat pada firman Allah yang dia dengarkan, di dalam iman Kristen, firman itu bukan saja didengar atau dibaca dalam Alkitab, tetapi firman itu bisa dilihat. Firman itu bisa disentuh, bisa dicintai, bisa dilukai, disalib. Firman itu namanya Yesus Kristus. Dia hadir dalam satu pribadi, dalam satu sosok. Dan itu sebabnya Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia. Jadi relasi ketaatan kita pada sang firman itu bukan hanya yang tertulis, yang terdengar, tetapi yang terlihat dan yang bisa disentuh, dicintai. Yaitu Kristus. Nah, ini penting sebab dengan demikian mari kita ingat baik-baik bahwa ketaatan Kristiani bukan soal menuruti kata-kata yang tertulis dalam Alkitab. Itu baik, itu perlu, itu penting. Tapi kata-kata Alkitab sebagai firman Allah kita taati pertama-tama karena kita mencintai sang firman, yaitu Yesus Kristus. Jadi intinya bukan soal Anda paham yang tertulis Alkitab. Soal ngerti lalu Anda taat, bukan. Tapi intinya soal relasi Anda dengan Kristus. Jadi dengan kata lain, saudara, ketaatan kita adalah ketaatan yang bukan kognitif, tetapi ketaatan yang relasional. Ketaatan karena hubungan cinta kasih itu. Dan ini sangat penting, super penting. Sebab tanpa itu maka muncul banyak motif yang keliru. Mengapa kita harus taat sebagai orang Kristen. Ya. Apa yang membuat kita taat pada orang Kristen yang keliru? Yang pertama takut. Gentar. Ya. Takut apa? Macam-macam. Kita bisa takut mendapat hukuman, masuk neraka, kita takut kalau tidak taat Tuhan marah. Dan bayangkan kalau Anda orang tua, anak-anak Anda taat kepada Anda karena takut nanti papa marah, mama marah. Betapa sedihnya kita, ketaatan yang tidak muncul karena cinta kasih, tetapi karena Anda ditakuti. Ya, karena anak-anak itu gentar pada Anda. Atau malah senang. Enggak kan? Semoga
membuat Anda sedih ya. Takut neraka. Yang kedua, ada saja orang Kristen yang taat karena ada maunya, pengen sesuatu. Nah ini saudara kembar beda wajah dari yang pertama. Jika yang pertama itu takut neraka, katakanlah, yang kedua pengen surga. Taat karena pengen hadiah. Yang satu takut hukuman, yang lain pengen hadiah. Yang satu itu punishment, yang lain reward. Nah keduanya ini adalah motif universal yang paling primitif dalam semua agama, saudara. Coba Anda bayangkan pada level sehari-hari, jika kita menjadi orang Kristen taat kepada Allah supaya dan ingin diberkati. Bayangkan kalau anak Anda taat hanya supaya pengen dibelikan handphone baru. Kita tentu akan merasa kok cuman kayak begitu. Belakangan ini di medsos, TikTok, Facebook, Instagram muncul hot topic di kalangan orang Kristen tentang wajib gak sih, nah, ini isu lama, wajib gak sih orang Kristen memberikan persepuluhan. Dan mereka yang mengatakan wajib itu selalu menambahi dengan iming-iming bahwa kalau kita memberikan persepuluhan dengan taat, itu hak Tuhan katanya, maka Tuhan akan melipat gandakan berkatnya. Anda kasih cetiau, Anda dapat captiau. Ya. Jadi bayangkan kemudian kita memberi dalam ketaatan karena wah nanti dapat lebih dari itu. Dan GKI sudah selesai dengan masalah itu, kita menolak konsep-konsep semacam itu. Yang ketiga juga karena rasa bersalah. Ada orang yang taat karena merasa bersalah dan biasanya ketaatan model ini muncul di kalangan orang-orang Kristen yang sudah melanggar sesuatu, tapi kemudian mengalami bencana, mengalami sakit, mengalami kesusahan, mengalami problem. Lalu dia membuat logika asal gadok, otak-atik gadok. Mengaitkan, oh saya udah melanggar, sekarang sakit. Oh karena melanggar maka sakit. Duh, rasa bersalah muncul. Jadi Allah yang mengakibatkan sakit ini karena saya tidak taat pada Allah. Dengan kata lain, ketaatan model ketiga ini adalah ketaatan yang mengandaikan Allah yang baperan. Ya, Allah yang baperan. Allah yang bereaksi karena aksi kita yang melanggar. Saudara ketahuilah, celakalah kita kalau Allah yang kita kenal di dalam Yesus itu adalah Allah yang baperan. Salah hukum, salah penyakit. Kalau itu Allah kita, maka sedikit-sedikit kita dihukum, maka hidup kita sudah remuk redam dari dulu. Badan Anda sudah beletotan dari dulu. Kita nggak akan seperti ini sekarang. Saya sering mendampingi orang yang sakit dan kemudian tidak jarang yang selalu bertanya, Pak Pendeta, kenapa saya sakit begini? Saya salah apa sih sama Tuhan? Kalau saya akrab dengan orang itu seringkali saya berkata, Anda nggak salah dengan Tuhan, Anda salah dengan mulut Anda. Anda nggak tutup mulut, makan terus. Terlalu banyak yang enak-enak. Allah kita bukan Allah baperan. Coba lihat logikanya. Allah tidak bertindak berdasar apa yang kita lakukan. Aksi kita lakukan, Allah bereaksi. Enggak begitu Allah kita. Bukan Allah vending mesin, kita masukkan cemplung 10.000, C3 Coca-Cola muncul. Itu Allah reaktif, kita yang aktif. Allah kita kebalik, Allah yang aktif memberikan cinta, rahmat, anugerah. Kita bereaksi, merespons. Alasan yang keempat, ketaatan yang keliru adalah taat yang ikut-ikutan. Dan mungkin itu yang terjadi tadi. Ya, kenapa Anda kemudian semua orang berdiri, saya ikut berdiri. Ya, ketika saatnya khotbah, wah ini saatnya tidur gitu.
kok berdiri semua. Anda akan merasa malu kalau tidak ikut berdiri. Nah ini peer pressure. Tekanan peer, tekanan sebaya. Semua ikut berdiri ya, saya ikut berdiri. Ada apa tuh? Ada apa? Dan bukan hanya anak-anak yang mengalami itu, orang dewasa juga. Lihat saja bagaimana orang Indonesia yang sembarangan buang sampah dari dari jendela mobil, yang melanggar, begitu sampai ke Singapura menjadi taat. Karena lingkungannya memang taat. Ikut. Ini membuat saya ingat pada sebuah pepatah, hanya ikan mati yang mengikuti arus. Ikan hidup melawan arus. Jadi kalau Anda ikut semua peraturan, itu mungkin bukan tanda bahwa Anda hidup, Anda mati. Saya tidak mengatakan kalau begitu langgar saja, tidak. Tetapi miliki motif yang benar, alasan yang tepat kenapa kita taat. Sedikitnya ada 4 motif yang kita lihat kenapa kita secara keliru hidup sebagai orang-orang Kristen yang taat. Maka bagaimana yang benar? Ketaatan yang relasional. Ketaatan yang berbasis pada cinta kasih. Matthew Henry mengatakan bahwa kasih itu akarnya, ketaatan adalah buahnya. Dan itu yang setepatnya ingin dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21 yang sudah kita baca. Dan saya ajak Anda untuk melihat kembali bacaan Injil kita Yohanes 14. Dan izinkan saya mengajak Anda untuk melihat setidaknya ada 3 refleksi yang kita bisa timba dan gali pada pagi hari ini. Yang pertama, apa artinya ketaatan yang berbasis pada cinta kasih itu? Mari kita lihat ayat yang ke-15 dikatakan di sana, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan itu diulang dengan bahasa yang berbeda, lebih mendalam ayat yang ke-21. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kasih menjadi motif, alasan dasar kita taat. Itu konsepnya. Tetapi ketika kita mendengar kata perintah-perintahku, kesan apa yang muncul dalam benak Anda, Bapak Ibu Saudara? Perintah. Mungkin kita akan mendapat kesan, wah ini aturan, ini hukum, kaku, baku, beku. Jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Ya, itu kata perintah, seperti hukum Taurat. Nah, di sini menarik sekali. Kenapa? Sebab di dalam seluruh tulisan Yohanes, yang saya maksud tulisan Yohanes adalah Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan bahkan juga kitab Wahyu, penulisnya adalah Yohanes. Di dalam seluruh tulisan Yohanes, penulis memakai 2 kata yang berbeda untuk perintah atau hukum. Yang pertama adalah nomos. Ekonomi, itu artinya oikos nomos. Aturan hukum rumah. Ya. Nomos itu hukum. Dan Injil Yohanes dan tulisan Yohanes setiap kali memakai nomos menunjuknya kepada hukum Taurat yang tertulis. Perjanjian lama. Hukum Musa. Nah, berbeda dari nomos, ada kata yang kedua yang dipakai. Yaitu apa? Entole. Entole ini tidak pernah dipakai menunjuk kepada hukum Taurat. Entole dipakai untuk menunjuk kepada perintah Yesus. Dan karena itu disebut perintah yang baru kuberikan kepadamu. Kenapa baru? Karena nomos menunjuk pada hukum Musa itu. Tapi perintah Yesus, entole, menunjuk pada cinta Yesus. Dan konteksnya selalu adalah relasi penuh cinta kasih. Tapi kan perintah, iya perintah. Tetapi sama dengan, bayangkan seorang ibu yang dengan peluh, dengan letih, ya, sepanjang hari memasak untuk anak dan suaminya, atau seorang suami yang memasak untuk istri dan anaknya, dan kemudian setelah selesai semua terhidang dengan indah, ya, dia berkata, Yoas turun, itu perintahnya, Yoas turun makan.
Itu perintah. Tapi perintah yang muncul karena cinta. Perintah yang dia harapkan kemudian juga direspons dengan cinta. Wah mami terima kasih, papi terima kasih sudah masak. Makan dengan lahap. Anda lihat bedanya. Taat karena cinta. Nomos itu kata-kata mati, kaku. Tapi entole menggairahkan. Muncul bukan karena takut, bukan karena ada maunya, bukan karena rasa bersalah, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena saya cinta Yesus. Dan itu sebabnya disebut perintah baru. Di dalam iman Yahudi, nomos itu super penting. Ada 10 nomos, dasatita. Anda ingat? Ya, jangan ada padamu ilah lain, jangan berzina, dan itu yang paling kita ingat ya. 10 firman. Tapi para pemimpin agama menjabarkan yang 10 ini menjadi ratusan. Tepatnya ada 613 detail yang disebut mitzvot. Nah 613 ini terdiri atas 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah 246 perintah harus. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. 246. Dan kelompok yang kedua adalah 365 perintah jangan. Jangan ini, jangan itu, larangan. 365 jumlah apa Bapak Ibu? Ya. Hari dalam setahun. 246 jumlah apa? Jumlah tulang dalam tubuh manusia. Enggak percaya, hitunglah sendiri. Ya. Seolah-olah ingin dikatakan tidak ada hari tanpa keharusan perintah. Dan tidak ada hari dan sisi dan sel hidup kita, tubuh kita yang tidak ada larangan. Jadi kita dikepung oleh perintah dan larangan itu. Terlalu rinci, terlalu mengikat, terlalu membelenggu. Contoh, hormati hari Sabat. Simple, tapi kabur. Lalu para pemimpin menjabarkan menjadi puluhan harus dan puluhan jangan. Tidak boleh pada hari Sabat untuk dikuduskan itu mengangkat benda yang lebih dari 2, kalau sekarang dikonversi 2 buah duku beratnya. Nah, makanya saya melanggar hari Sabat. Alkitab saya gede nih, lebih dari 2 duku. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat, orang lumpuh itu mengangkat tilam, jelas lebih dari 2 duku. Melanggar. Pada hari Sabat tidak boleh jalan lebih dari katakanlah 2 mile. Makanya kalau ada pulang dari gereja ke mall, ya, sampai dengan gerbang mall, udah mentok, udah habis kuota Anda, ya, duduk, diem, berdiri, tunggu hari Sabat selesai pukul 6 sore, baru boleh masuk. Begitu detail, dan itu dimodernisasi sampai hari ini. Ketika saya studi di Amerika Serikat 5 tahun, tetangga saya banyak yang Yahudi sehingga saya tahu di sana modern sekali, tapi mitzvotnya juga modern. Pada hari Sabat tidak boleh menyalakan AC, tapi orang Yahudi pintar. Mereka pakai remote yang disetel jamnya, ditaruh gitu. Jadi kalau pada jam tertentu, tidit, nah dia nggak menyalakan, yang menyalakan mesinnya. Ya, itu artificial intelligence primitif. Hari Sabat tidak boleh memakai tangan telapak tangan untuk memutar saya ini sekarang bolot yang diputar keluar air namanya apa? Keran nggak boleh. Tapi mereka pintar, makanya keran-keran di rumah Yahudi itu pakai gagang yang mereka nggak muter, pakai sikut, ces, tutup ces. Semua aturan ada cara melanggar. Terlalu detail, terlalu mengikat. Tapi intinya satu, Bapak Ibu saudara. Ya. Apakah Anda taat pada Allah karena terpaksa? Atau karena Anda diundang mencintai Allah di dalam Kristus?
Yang kedua, yang kita bisa gali dari firman Tuhan ini, dikatakan pada ayatnya yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ya. Yohanes 15 ayat 10. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Perhatikan, kenapa kita menuruti Kristus, perintah Kristus? Karena Kristus juga menuruti perintah Sang Bapa. Yohanes 15 ayat 10. Dengan kata lain, yang kedua, ketaatan kita pada perintah Yesus itu meniru Yesus sendiri. Yesus juga taat kepada Sang Bapa. Kita meneladani Dia. Dengan kata lain, ketaatan kita pada Kristus karena cinta kasih itu sebenarnya mencontoh hubungan Allah Tritunggal. Di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, Sang Anak taat kepada Bapa. Oh, kayak gitu toh. Aku juga mau taat. Dengan cara taat meniru relasi persekutuan Allah Tritunggal, kita nyemplung di dalam Allah Tritunggal. Kita menjadi bagian dari persekutuan cinta kasih itu. Itu sebabnya mari kita lihat ayatnya yang ke-20 yang sudah kita baca tadi. Yohanes 14 ayat 20. Apa artinya nyemplung ke dalam persekutuan Allah Tritunggal? Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, Allah Tritunggal, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi ini kunci keselamatan Kristen. Kunci kehidupan Kristen. Kita bisa berpartisipasi ke dalam Allah Tritunggal dengan menaati Yesus. Dan dengan cara itu kita ikut di dalam persekutuan cinta kasih Allah Tritunggal. Ini yang kedua. Jadi ketaatan Kristus pada Sang Bapa telah menjadi teladan kita dan memungkinkan kita untuk memasuki persekutuan Allah Tritunggal itu. Indah sekali. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Berbeda dari nomos yang berarti hukum yang harus ditaati secara lahiriah, entole itu bersikap atau bersifat spiritual. Artinya dia muncul dari dalam kedalaman batin. Dia harus menjadi laku spiritual kita. Dia bersumber dari cinta yang membatin yang kemudian menubuh keluar. Maka dorongannya adalah Roh Kudus. Roh itu bekerja dari dalam batin, maka kemudian dia keluar. Inside, out. Nomos lain, outside, in. Hukum-hukum yang Anda kenal itu outside in. Anda naik mobil, lihat ada tanda dilarang berhenti. Kita tidak berhenti, kita manut. Lampu merah, manut, itu outside. Lalu in, kita menerima. Tapi entole perintah Yesus lain. Inside out. Itu sebabnya setelah ayat 15 Yesus bicara soal apa? Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu dikatakan pada ayatnya yang ke-17. Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ingat baik-baik. Apakah ketaatanmu selama ini outside in karena ada aturannya maka Anda taat, atau karena hati yang memang sungguh mencintai dan karena itu ingin taat? Nah, di sini kita menemukan penyakit banyak orang Kristen, yaitu yang memutuskan relasi antara cinta di dalam itu dengan ketaatan yang lahiriah. Diputus. Yang pertama adalah kekristenan yang menekankan anugerah berkat Allah yang melimpah tapi tanpa ketaatan. Ini saya sebut kekristenan entertainment, maunya yang enak-enak dari Tuhan tapi tidak sadar bahwa berkat anugerah itu kemudian harus kita respons dengan ketaatan. Tapi ada jenis yang kedua, yaitu kekristenan yang menekankan taat, patuh tapi tanpa ada kasih yang melandasinya. Ini kekristenan militer. Kekristenan sejati adalah yang denyut jantung kita membisikkan cinta pada Allah. Karena Roh yang memberi hidup itu.
Dan bisikan cinta kita pada Allah itu membawa kita pada ketaatan kepada Dia. Hidup kita tidak mudah, hidup kita rumit. Tapi biarlah roh itu menuntun cintamu untuk mentaati Allah. Roh Kudus kiranya menggerakkan ketaatan kita dari dalam batin dan kesadaran kita. Doa saya kepada kita semua, kiranya Anda digerakkan oleh Roh Kudus untuk memiliki desire, hasrat, gairah untuk mencintai Allah yang sudah mencintai Anda. Saya memakai kata desire ini karena ini kata yang tepat untuk menggambarkan kehendak yang kuat. Isi hati terdalam, keinginan yang menggelora, gairah penuh cinta dan kebebasan kita untuk cinta dan taat kepada Allah, bukan karena keterpaksaan. Izinkan saya menutup dengan sebuah doa yang sungguh indah dari seorang penulis spiritual abad 20 yang bernama Thomas Merton. Doa ketaatan. Saya minta videonya untuk ditayangkan. My Lord God, I have no idea where I am going. I do not see the road ahead of me. And I cannot be certain where it will end. Nor do I know myself. And the fact that I think that I am following your will does not mean that I am actually doing so. But I believe that the desire to please you does, in fact, please you. And I hope that I have that desire in everything I am doing. I hope that I never do anything apart from that desire. And I know if I do this, you will lead me on the right road. Though I may know nothing about it. Therefore will I trust you always, though I may seem to be lost and in the shadow of death. I will not fear, for you are ever with me, and you will never leave me to face my perils alone. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa membawa syafaat kita. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan, baik di rumah maupun rumah sakit. Kami berdoa untuk obat-obatan, perawatan dokter, perawat, makanan yang diasup, istirahat yang diterima. Lebih dari itu, orang-orang yang mengasihi dan dikasihi yang merawat. Pakailah sebagai tanda cintamu untuk membawa bukan hanya kesembuhan, tetapi juga pemulihan. Sehingga mereka di masa yang tidak menyenangkan, tubuh yang terluka dan sakit, justru mengalami rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ketika sakit justru menjadi jembatan bagi mereka untuk memasuki kematian. Dan orang-orang yang mengasihi mereka harus kehilangan. Kiranya cinta Tuhan yang tidak pernah memisahkan kami, baik hidup maupun mati, akan tetap merangkul kami semua. Kami berdoa untuk mereka yang terlibat dalam konflik, pertikaian, permusuhan, suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, rekan sekerja, tetangga dengan tetangga, dan siapapun. Ya Roh Pendamai, bekerjalah, membawa rekonsiliasi dan damai sejahtera, pengampunan, kesatuan, sehingga memulihkan setiap konflik yang terjadi. Bagi mereka yang bergumul dengan persoalan ekonomi, finansial, kebutuhan yang makin meningkat, pemasukan yang tidak meningkat, keterbatasan, ketakberdayaan untuk menghidupi keluarga, ketidakpastian masa depan, ketidakpastian kerja dan sebagainya. Engkau Allah penyelenggara dan pemelihara. Kiranya kami boleh hidup dalam iman dan percaya dan mengalami iman itu, bahwa Engkau selalu memelihara kami, sehingga kami dapat hidup secukupnya dan dengan rasa syukur setiap hari. Inilah doa kami Tuhan. Bersama dengan doa-doa yang tak terucap dalam hati kami, izinkanlah kami membawanya, mempersembahkannya kepada Bapa di surga, dengan pengharapan Dikau menjawab sesuai dengan kehendak dan cintamu. Dan kami ingin menyatukan semuanya di dalam Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu yang curahkan pada umat-Mu, yang curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah di pagi hari ini melalui firman Tuhan yang dinyatakan kepada kami. Kami boleh bercermin atas diri kami ya Bapa, bahwa hidup kami masih jauh dari ketaatan karena kasih kami kepada Engkau. Kiranya melalui firman pada pagi ini kami juga ditolong ya Tuhan untuk terus mau hidup menyenangkan hati Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami, oleh karena kasih kami kepada Kristus, dan kami boleh juga meneladani Kristus
yang sudah taat kepada Allah Tritunggal. Dan biarlah di dalam segala seluruh kehidupan kami ya Bapa, di sepanjang hidup kami sampai kami nanti bertemu dengan Engkau, kami boleh hidup taat, hidup mengasihi Engkau dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi ini Tuhan Engkau juga tolong kami di dalam memberikan sedikit persembahan ini. Biarlah Tuhan juga menolong kami untuk memberikan keseluruhan hidup kami, untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terpujilah nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu merengkuhmu saat engkau berpikir dan bertutur kata, saat engkau tidur dan terjaga, saat engkau bertindak dan diam, saat engkau tersenyum dan menangis, saat engkau sehat maupun sakit, saat engkau seorang diri atau bersama sobat, saat engkau berjumpa dan berpisah. Kiranya tarikan nafasmu menjadi tanda rahmat dan cinta ilahi, dan embusan nafasmu memberitakan Injil kehidupan. Kiranya cinta Allah Bapa, kelemah lembutan Sang Anak, dan kehadiran penuh cinta Roh Kudus beserta kita hari ini, esok, dan sampai kita bertemu kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
didiamkan, Kristuslah Raja serta